Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Strategi Algoritma. Hari ini aku Amelia Puji Lestari bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan obrolan-obrolan santai tentang algoritma yang terkenal banget karena selalu milih jalur yang paling murah, yaitu algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, dan seperti biasa, di sini aku nggak sendirian. Udah ada dua narasumber keren kita, yaitu Kak Dela dan juga Kak Putri. Halo, gimana kabarnya Kak Dela, Kak Putri? Halo. Baik. Oke, buat teman-teman, jadi Kak Dela dan Kak Putri ini merupakan mahasiswa dari semester 3 di Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Oke, sambil pemanasan nih sebelum masuk ke materi utama, sekarang kita coba bahas dulu deh sedikit kenapa sih algoritma itu penting banget di dunia teknologi. Algoritma itu sebenarnya panduan langkah-langkah yang harus diikuti komputer. Ibaratnya kayak prosedur kerja. Komputer bakal nurut sesuai instruksi yang kita susun. Nah, bener banget tuh kata Kak Dela. Kalau instruksinya jelas, komputer bisa ngelakuin tugasnya dengan benar. Makanya nih, algoritma itu fondasi penting banget dalam pemrograman dan AI. Oke, jadi itu ya teman-teman, kenapa algoritma itu penting banget gitu ya di era teknologi sekarang. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik utama kita hari ini. Sebenarnya Uniform Cost Search itu apa sih? Uniform Cost Search itu algoritma pencarian yang selalu memilih jalur dengan biaya paling rendah dari semua opsi yang tersedia. Jadi setiap langkahnya tuh dihitung berdasarkan cost, bukan sekedar banyaknya langkah. Bisa dianalogikan juga kayak gini. Kita mau pergi ke suatu tempat, banyak rute, tapi Uniform Cost Search akan memilih jalur yang hemat. Entah itu hemat waktu, bensin, atau energi, tergantung biaya apa yang kita pakai. Oke, kalau gitu berarti beda banget dong sama Breadth First Search. Banget, Breadth First Search itu ngejar yang paling dekat dari titik awal tanpa peduli biayanya. Sementara Uniform Cost Search lebih teliti. Dia memeriksa semua kemungkinan, tapi tetap prioritas biaya paling kecil. Nah, makanya Uniform Cost Search ini sering disebut algoritma pencarian biaya minimum. Kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan buat contoh nyata dari algoritma ini tuh apa sih biar teman-teman yang nonton juga biar makin kebayang. Nah, contoh paling simpelnya tuh ada di aplikasi navigasi. Jadi setiap jalannya tuh punya harga yang berbeda. Ada yang jauh tapi lancar, ada yang dekat tapi macet. Nah, Uniform Cost Search ini bakal ngitung total biayanya, lalu ambil rute yang paling efisien. Atau dalam sistem logistik, Uniform Cost Search bisa bantu cari jalur pengiriman dengan ongkos paling hemat. Nah, kalau dalam proses ngodingnya sendiri kan pasti banyak kendala-kendala ya, yang sering ditemui. Nah, kira-kira tantangan atau kendala apa aja sih yang sering ditemuin waktu implementasi si algoritma ini? Biasanya di memori, karena Uniform Cost Search perlu menyimpan semua kemungkinan jalur yang belum dicek. Kalau grafnya besar, ya otomatis butuh memori yang lebih banyak dong. Selain yang kata Kak Dela tadi, Uniform Cost Search juga bisa jadi lambat kalau grafnya tuh rumit, karena dia benar-benar ngecek semua biaya route yang memungkinkan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, buat solusinya tuh kayak gimana? Terus ada nggak kayak dari Kak Putri atau Kak Dela tips dan trik itu buat teman-teman yang pengen belajar si algoritma ini? Kalau buat mengatasi masalah itu, dia tuh biasanya pakai priority queue biar pengambilan node paling murah jadi lebih efisien. Dan mulai latihan dari graf kecil dulu, jangan langsung loncat ke graf gede, nanti malah bingung sendiri. Nah, itu teman-teman cara mengatasi tantangan-tantangan yang sering ditemui pada saat implementasi algoritma Uniform Cost Search ini. Oke, baik. Udah agak kerasa ya, seru banget pembahasan kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, aku bakal simpulin sedikit tentang pembahasan kita tadi. Jadi
Uniform Cost Search itu merupakan algoritma pencarian yang fokus pada biaya yang paling kecil. Dia itu ngecek semua jalur dengan rapi, sabar, dan sistematis sampai ketemu solusi yang benar-benar paling efisien. Oke, terima kasih banyak buat Kak Putri dan Kak Dela yang sudah berbagi insight sama aku dan teman-teman hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah setia nonton di podcast kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.